Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-ulama'u, halaman 8. Qala al-ulama'u, berkata para alim ulama, fayambaghi 'alal mu'minil muqini biwujudihi ta'ala alla yaghfala an syuhudihi inda ru'yati kullil mawjudati bi'ainil mustadilli biha 'ala wujudi mujidiha wa kamali qudrati. Maka seyogianya atas mukmin yang yakin seyakin-yakinnya dengan wujudnya Allah, oleh bahwa tidak lupa ia daripada melihat Allah ketika memandang segala yang ada, bi'ainil mustadilli biha, dengan pandangan mengambil dalil dengan yang ada, ala wujudi mujidiha, atas adanya penciptanya, wa kamali qudratih, dan sempurna kekuasaannya. Fa innal mawjudati tunadi bilisani haliha, maka sesungguhnya segala yang ada yaitu berseru dengan bahasa tubuhnya, dengan seruan nidaan yasma'uhu ahlul qulubil munawwar, dengan seruan yang mendengar akan seruan itu oleh orang-orang yang memiliki hati yang bercahaya, an-nadhiruna binurillah, yang memandang dengan cahaya Allah. Apa seruannya? An la ilaha illallah al-azizul hakim, tiada Tuhan kecuali hanya Allah yang maha gagah perkasa lagi maha bijaksana. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, di dalam kajian tauhid ini ada 3 bahasan pokok dalam setiap sifat sesuai janji di muqaddimah. Yang pertama, definisi sifat, dan sudah diterangkan. Yang kedua, dalil sifat, dan sudah kita bedah. Yang ketiga, implementasi sifat. Malam hari ini kita akan membahas bagian ketiga, yaitu bagaimana cara kita hidup di dunia ini berkenaan dengan keyakinan kita pada sifat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama bilang, saudara, satu-satunya ilmu antara teori dan praktek tidak sama. Itulah ilmu tauhid. Antara teori dan praktek berbeda. Sebab bila di dalam ilmu fiqih kita ada rukun solat, kalau solat kudu ruku, kudu sujud, ya prakteknya kudu dipraktekkan. Ada ruku, ada sujud. Tanpa itu solat tidak jadi. Berbeda ilmu tauhid. Supaya kita lebih mantap di dalam memahami tauhid,
maka kita harus mempraktekkan daripada sifat-sifat yang kita pelajari. Seorang wali kutub dari Hadramaut, Yaman, yang bulan ini haul beliau juga, ratibnya dibaca oleh banyak kaum muslimin, Ratibul Haddad, yakni Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau bilang, wala tatawaggal fi ilmil kalam, ndak usah dalam-dalam di dalam kita mengkaji ilmu kalam, ilmu sifat 20. Ndak usah terlalu pelik-pelik. Bahasa beliau, wala tuksiril khawd fihi limujarradi talabit tahakkuk fil ma'rifah. Jangan banyak-banyak memperbincangkan, mendalami dalam ilmu tauhid ini, kalau memang kita pengen ma'rifatullah. Sebab cara mempraktekannya dan teori berbeda. Inilah ilmu tauhid. Malam hari ini kita akan mengkaji sifat wujud dalam prakteknya. Seorang muslim wajib tertanam dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat wujud. Tuhan itu ada. Kita harus tanemin di hati kita bahwa Tuhan itu ada. Keyakinan ini ada cahaya, ada isyarakat, ada kilauan-kilauan dari keyakinan Allah bersifat wujud. Bagaimana caranya menggosok seternya ini biar keluar, sehingga kita betul-betul dengan ngaji sifat 20 ma'rifatullah, bukan tahu Tuhan tapi mengenal. Banyak orang bisa naik motor tapi nggak kenal motor, sehingga di truk itu ada tulisan, aku berlindung kepada Allah dari emak-emak, sen ke kiri belok kanan. Itu tahu motor tapi tidak kenal, sennya ke kiri, beloknya kanan. Begitu. Ini kita harus ma'rifat. Malam hari ini menuju ke sana. Dari satu sifat dulu. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Fayambagi 'alal mu'min al-muqin biwujudihi ta'ala an la yaghfala an syuhudi inda ru'yati kullil mawjudat. Seorang mukmin yang sudah bulat keyakinannya, udah mantap keyakinannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wujud, ini mantap, mesti harus ada seternya. Enggak boleh kita kenal wujud, Allah bersifat wujud artinya ada, mustahil adam artinya tidak ada. Sebatas gitu doang enggak sampai. Kalaulah kita cuman wujud kita mbako, wujud kita mbako, hayang wujud teboga rokok, minta sama batur. Kita harus paham ini. Bagaimana cara memahami wujud? Begitu. Kata ulama, mukmin yang mantap, yang yakin, seyakin-yakinnya
bahwa Tuhannya bersifat ada dan mustahil tidak ada, itu harus sadar. Harus sadar, harus ingat, enggak boleh lupa untuk melihat keterwujudan Tuhan di jagat raya ini. Bagaimana caranya? Bi'ainil mustadilli biha. Caranya kita memandang yang kita temukan di semesta ini, kita jadikan sebagai media, kita jadikan sebagai dalil, kita jadikan sebagai hujjah kita untuk menuju sebuah keyakinan bulat Tuhan itu ada dan sempurna kekuasaannya. Kita melihat apa saja. Karena apa? Kalau mau difahami dengan wujud aja, kita sudah bisa menemukan adanya Allah di semesta ini. Sebab segala yang di semesta ini semuanya, kalau kita dibukakan hijab oleh Allah, kita bisa mendengar bahasa pohon-pohonan, bahasa binatang, kita mendengar bahasa apa aja, batu-batuan, semuanya rame-rame pada ngomong la ilaha illallah. Kalau kita kedengaran semuanya yang di jagat raya ini, semuanya bilang ada Tuhan. Ketika kita jalan ke Malang, Malang tuh Jawa Timur. Moga saudara tidak pernah Malang. Di Batu, Selekta, itu banyak pohon apel, saudara. Kita jalan-jalan ke Malang, kita lihat apel. Apel itu dia bilang la ilaha illallah. Itu bilang. Dari mana? Itu apel manis rasanya. Biar kata hijau apel Malang itu. Manis. Itu manisnya dari mana? Apakah tanahnya manis? Jilatin. Apakah airnya manis? Isep. Apakah manis itu waktu si petani nanam dia sambil mesem-mesem? Ataukah dia manis karena ditaruhin gula waktu nanamnya? Bisa ditanya sama para petaninya. Dia jawab, saya tidak. Orang waktu nanam aja habis tengkar sama bini. Begitu. Lagi marah-marah. Tapi buahnya manis. Kata apel, ini manis bukan dari tanahnya. Ini manis bukan dari airnya. Ini manis bukan dari petaninya. Tapi ini manis karena Allah ada. Dia yang mengadakan manis ini. Maka apel yakin Allah itu ada. Bagi kita hanya melihat ini manis, sebatas itu. Namanya terjebak pada alam ciptaan, tidak melihat di dalamnya ada mana, dari mana ini manis. Ini manis karena ada Allah yang bersifat wujud, yang bisa mewujudkan manis pada buah apel ini.
Fayambaghi 'alal mu'minil muqini biwujudihi ta'ala an la yaghfala an syuhudihi 'inda ru'yati kullil mawjudat bi'ainil mustadilli biha ala wujudi mujidiha wa kamali qudrati. Kita jalan-jalan ke pasar Minggu. Di sana ada pohon cabai berdampingan dengan pohon durian. Cabai manis, cabai pedas, durian manis. Dari mana itu manis durian? Dari mana pedasnya cabai? Airnya sama, pupuknya sama, tanahnya sama. Kok beda? Ada Allah. Ada Allah. Maka itu cabai bilang la ilaha illallah. Ada Allah. Semuanya yang kita lihat di jagat raya, sering kita jalan-jalan ke puncak, kata kita itu indah gunung, sebatas indah gunung, tanpa melihat siapa yang membuat indah itu. Kalau diterusin kita itu akan ketemu Allah bersifat wujud yang membuat keindahan ini. Indah itu Allah yang adain. Ada orang main-main ke laut Kanyar, Tanjung Lesung, Carita. Ini laut ini indah biru. Siapa yang membuat indah? Itu harus terus supaya kita ketemu bahwa laut akan berkata dengan bahasa tubuhnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Kita pandang apanya. Maka orang baca surat Waqiah, kalau orang tahu kenapa jadi kaya. Kalau kita baca Waqiah sampai Nabi bilang man qara'al waqi'ata kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa orang baca Waqiah tiap malam, enggak pernah putus dia, niscaya enggak ngalamin susah seumur-umur walaupun di zaman susah. Kenapa? Kalaulah kita menghayati kandungan maknanya di balik surat Waqiah, kita bakal kaya. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kau makan nasi, emang yang menumbuhkan padi kau? Kau apa aku? Kata Allah. Lihat no petani banyak yang gagal. Kalau kataku gagal, kirim banjir aja gagal. Aku segalanya dari Allah. Bila kita nggak punya sawah, orang Simpruk masih makan nasi. Dari mana itu? Nasi itu gue beli dari pasar Bayoran. Loh, pasar Bayorannya dari mana? Begitu. Pasar induk, pasar induknya dari mana? Ujungnya dari Allah. Allah muliakan kita lewat tangan hambanya, biar kita kuat ibadah. Lalu kenapa makanan demi makan hanya kuatnya mancing lagi? Ini kan nggak paham. Apakah hidup kita buat makan, apa makan kita buat hidup? Bila kita menyadari Allah bersifat wujud, segala yang ada nih nggak ada tadinya. Kita mendengar, bukan ini yang dengar. Banyak kok yang punya kuping gak denger juga. Begitu. Bukan ini alat doang. Alat. Begitu. Alat. Begitu. Kaki. Kita melangkah ke masjid. Bukan ini, bukan. Karena kaki kita kuat. Enggak.
Banyak kok orang yang lebih sehat dari kita, nggak kuat ke masjid, tapi ke puncak mau nyampe tiap Sabtu Minggu. Ke masjid nggak nyampe. Ini yang membuat kuat ini mana ini? Allah. Tak layaklah kita sombong. Mau kemana kita sombong? Nggak ada. Maka segala yang ada di alam raya ini, saudara, berkata La ilaha illallah. Bulan, orang bilang udah nyampe bulan, bunder bulan. Kalau bunder harus terus, siapa yang bunderin? Allah. Allah. Banyak orang nyampe ke bulan dari barat, tapi nggak nyampe siapa penciptanya. Kalau nyampe Muslim, dia bakal la ilaha illallah. Kalau dia nyampe, segalanya ada Allah. Makan yang masuk dalam perut kita, jengkol lain, sayur besan atau sayur besan lain, gabus pucung lain, di perutnya sama, nggak berantem, nggak berantem. Ini gua duluan, yang keluar nya gua duluan, kagak. Siapa itu yang mengatur mesin bisa begitu? Allah. Allah. Lalu kita buruk sangka sama makanan. Allah bilang dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung mindset hamba. Bila mindsetnya buruk, ku kasih buruk. Bila mindsetnya baik, ku kasih baik. Mindset kita. Mau ngopi bang, asam lambung, kopi ngandung penyakit. Daging kambing bang, darah tinggi, mindsetnya penyakit. Sop iga, kolesterol. Emping bang, semurat. Nikmat Allah dikata penyakit. Allah kasih penyakit bebeneran. Ada Allah. Cuman kita udah tercuci. Kita balik sama sifat wujud. Orang kita aja nggak ada. Kita ada, ini yang adain Allah. Berkata la ilaha illallah. Kita ini nggak ada. Maka orang yang yakin Allah bersifat wujud, setiap melihat yang wujud di jagat raya itu ada Allah. Ada Allah. Jangan takut. Apa aja di jagat raya ini Allah. Maka ketika melihat ada Allah, kucing ya Rabbana, makanannya ikan. Sampai niari kucing takut banget sama air. Lah ikan tuh adanya di air, Pak. Di air apa di mana? Di air. Kucing takut sama air. Takut. Kontrakan kucing nggak punya. Kontrakan nggak punya. Kantor nggak punya buat dia kerja. Joran aja nggak pernah beli joran, pengen neger kucing. Tapi sampai detik ini hidup, berkembang biak dan banyak. Artinya masih makan. Dia yakin Allah tuh sifatnya wujud, bisa mewujudkan makanan. Meski dia sama air takut. Maka kucing hidup sampai sekarang. Enggak puyeng kagak. Kenapa? Yakin Allah bersifat wujud dari insting dia. Masa kita yang ada akal bingung? Ini hidup bagaimana ya? Bagaimana ya? Bagaimana apanya? Orang kucing aja hidup. Ratib Haddad nggak kenal. Surat Waqiah ora tahu. Salat duha boro-boro. Hidup. Yakin mantap Pak.
Masa kita yang ngaji enggak diopenin nama Allah? Allah udah bilang, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Makhluk yang kagak bisa lari. Binatang kaki 1000. Tahu kaki 1000? Tinggal 998. Dua nutup buat hidungnya karena ada orang. Kurang 2. Kaki 1000. Lari nggak bisa, melata. Allah masih kasih makan. Masa kita yang bisa lari kayak begini bingung mikirin hidup? Ini bermasalah pada tauhid kita. Bermasalah. Lihat teman-teman kita yang mau pensiun, gusarnya kayak apa? Lihat dong tetangganya yang udah pensiun 20 tahun yang lalu, biasa aja. Kayak bakal mati. Seakan Tuhan itu kagak lihat dia. Ini kita harus ma'rifatullah biar kita nggak bingung dalam jalan hidup. Kucing bilang la ilaha illallah, hidup sampai sekarang nggak tahu di Sibruk masih ada kucing, masih ada banyak lah. Itu guru kita. Fayam bagi alal mu'min, orang yang beriman pada sifat wujud nggak boleh lupa ketika lihat kucing ada Allah, dengan mengambil dalil siapa yang ngasih makan kucing ini. Makanannya ikan hidup. Lah kita kontrakan ada, biar kata nggak banyak kayak orang. Kontrakan, motor punya, biar kata butut-butut 3, legenda 2 punya, tangan punya, kaki punya. Timbang ada corona dikata kiamat. Ini karena tauhid. Corona nggak kelihatan, percaya yang nyipta corona Allah, kurang masuk. Dia makhluk, kita makhluk. Makhluk la haula wala quwata. Makhluk kagak ada daya, kagak ada upaya. Yang mampu, yang punya sifat wujud. Kata dia, tularin di rumah, ketularan juga, nggak kemana-mana. Allah jadi yang mantap. Gara-gara kita goyang, sikap yang kita ambil tidak rapi. Ke masjid kita nggak mau, tapi ke tempat mancing yang jauh, Ciseeng, nyampe. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ada, banyak nggak? Yang mana orangnya? Coba itu. Ini loh pola pikir. Dipikir ke sono mau kagak ada. Dia kagak lihat ada Allah. Ini mindset. Maka kita harus paham Allah bersifat wujud. Hidup. Hidup, saudara. Ya Rabbana. Masalahnya saya ini janda. Bagaimana saya hidup? Laki saya udah mati, ya Allah. Anda lihat no ayam. Anaknya 8. Tahu ayam? 8 anaknya kecil-kecil. Ya Allah, ayam. Kantor nggak punya, gaji nggak punya. Lakinya si boy open. Si boy nyari babon-babon lain. Dia bagaimana kudu ngegedein anak 8. Nggak pakai kudu bagaimana. Allah bersifat wujud. La ilaha illallah. Ada Allah. Tuh anak yang tadinya pitik ya, jadi babon lagi. Mantap. Saya pengen ngangguk-ngangguknya bukan di masjid doang, pulang puyeng lagi. Ini kagak nempel ini. Saya ini udah terangin segampang-gampangnya ini rasanya. Ini harus nempel, kudu yakin. Sama Allah yakin. Janganlah kita ma'rifat hanya sebatas wujud dan wujud, tanpa kita ada implementasi. Jika Anda pengen kenal Tuhan, keluarlah dari rumah,
Bacalah alam ciptaannya. Di sana Anda bakal temukan la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Semuanya ada. Penyakit pun yang dikirim itu dalam rangka menyadarkan kita, biar kita percaya adanya Allah, biar percaya adanya akhirat kubur yang gak kita lihat. Apa iya ya di kubur ada siksa? Oh no, corona gak kelihatan. Percaya, itu kan pesan Tuhan kepada kita, supaya kita ini benar tauhid kita, biar mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang ada, mereka berteriak la ilaha illallah. Bilalah kita pengen cerdas otak kita, gunakan akal kita untuk kita mengenal Allah. Di sini dijelaskan fa innal mawjudati tunadi bilisani haliha nidaan yasma'u ahlul qulubil munawwar an-nadhiruna binurillah alla ilaha illallah al-azizul hakim. Allah ciptakan kita sebagai manusia, lalu kita diberikan akal oleh Allah. Untuk apa Tuhan kasih akal? Apakah untuk cari makan? Alangkah naif dan sia-sianya. Tuhan kasih akal kepada kita hanya buat nyari duit, nyari makan, rugi. Amat sangat sia-sia. Dari mana? Kucing yang gak ada akalnya bisa nyari makan. Ayam yang gak ada akalnya bisa nyari makan. Sapi bisa makan pada burung. Ada tujuan lain kenapa Tuhan kasih akal sama kita, biar kita faham dari mana kita berasal. Innalillah, kita ini punya Allah. Karena kita punya Allah, Allah bertanggung jawab sama makan kita. Sesusah-susahnya kita masih makan dah, begitu, masih makan. Kalau buat makan mah ada, cuman yang kita bikin puyeng gaya hidup. Itu yang bikin puyeng, bukan makan, gaya hidup. Enggak sadar pengen pakai baju temen, pengen pakai baju, tapi baju temen yang dipakai. Ini yang jadi jelek. Kalaulah pakai baju sendiri, pas di badan. Jangan baju temen. Tetangga kita, lakinya direktur, laki kita kondektur, ujungnya sama, tur, lah depannya beda. Jangan kita pengen kayak dia, bakal jelek-jelekin laki kita. Harus sadar, beda. Kalau nggak jadi ribut, begitu. Si anu tuh Pak, lihat mobilnya hari ini bawa Mercy, besok Alphard, besok lagi Fortuner. Wajar bengkel dia nyobain, kan begitu ya kan? Bahkan beda sama kita. Jadi biar tenanglah, kita itu harus benar di dalam menjalani hidup. Segala yang ada bilang ada Allah. Ada Allah. Begitu. Alis kita, alis ini bilang ada Allah. Dari dulu panjangnya segini aja, padahal belum pernah dikerok. Rambut pala ini dipotong berkali-kali. Ini segini aja. Siapa yang megangin segini aja? Allah. Ada Allah. Isyarat. Silakan Anda mau nyontoh rambut pala, mau nyontoh alis. Alis enggak pernah dipotong, segitu-gitu aja.
Rambut pala dipotongin mulu, gondrong lagi, gondrong lagi. Kita nggak mau berbagi. Jumat ada kotak amal lewat, pura-pura merem, segitu aja rezeki. Kayak alis. Bila kita berbagi kayak rambut pal. Lihat itu Ibrahim alaihi salam, anaknya dikorbanin Ismail, dipotong kagak, dapat kambing iya. Korban. Allah beri. Berbagi. Anda berbagi, ku bagi. Begitu Tuhan. Jadi hidup kita pelajari sifat wujud. Banyak di surat Waqiah ayat-ayat yang Allah bertanya kepada kita, dari mana kita makan air laut, air hujan, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzil lau nasya'u laja'alnahu ujajan. Bagaimana hujan kalau saya bikin asin? Karena asarnya dari laut asin, gua bikin asin juga, mati semuanya. Siapa yang membuat hujan itu jadi tawar? Apakah itu bukan rezeki dari Allah? Jangan rezeki itu duit aja, kesehatan juga rezeki. Begitu, istri kita nurut juga rezeki, anak kita baik juga rezeki, teman yang baik juga rezeki. Rezeki banyak. Jangan duit aja. Kira-kira saudara nih, Allah kasih nih malam duit 2 miliar tapi tinggalnya di Pertamina RSPP, mau nggak kira-kira? Mau nggak? Emang apa? Lah, berarti sehat itu mahal, rezeki juga. Itu yang ditangisi sehat kita oleh yang ditinggal di rumah sakit. Dia pengen sehat, buang duit puluhan juta, lalu kesehatan kita nggak kita syukuri. Di sana ada Allah yang ngasih sehat. Salah kita. Jangan kita lupa. Melihat apa saja harus kita lihat ada Allah. Ada Allah. Melihat apa aja. Anjing aja saudara. Anjing. Ya Rabbana. Anjing nggak ada akal. Anjing akal nggak ada, tapi anjing cerdas. Kita minimal nih ngaji sifat wujud kayak anjing udah cakep. Kayak anjing itu udah cakep kita. Tapi kalau kita lebih lagi itu luar biasa. Ada orang punya anjing, pagi kasih makan, pagi kasih makan, siang kasih makan, malam kasih makan, sehari 3 kali. 3 bulan anjing kasih makan 3 bulan. Kira-kira nurut nggak sama yang ngasih makan ku anjing? Nurut nggak? Kenapa dia nurut? Kenapa dia nurut? Mengerti berterima kasih. Ini orang udah baik sama saya, kata anjing. Dia ngasih makan sama saya 3 bulan. Sudah sewajarnya saya nurut sama dia, kata anjing. Kita bukan anjing. Kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kucipta manusia pada sebaik-baik penciptaan. Bukan dicipta doang. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kumuliakan manusia. Bukan diciptain doang, dihormati. Pertanyaannya saudara, Allah ngasih makan kita udah berapa bulan? Tolong dijawab. Allah yang bersifat wujud ngasih makan kita udah berapa bulan?
Kedengeran nggak ini ya? Allah ngasih makan kita udah berapa bulan? Hah? Bertahun-tahun. Anjing kasih makan 3 bulan, nurut sama yang ngasih makan. Bila kita yang bertahun-tahun dikasih makan sama Allah, oksigen gratis, kasih sehat sama Allah, lalu enggak nurut sama Allah, derajat kita kaya-kaya sama anjing masih muliaan anjing. Kalau enggak nurut, anjing isyarat, hai manusia, contoh saya nih, saya nurut sama yang ngasih makan. Kau dikasih makan sama Allah, kasih sehat, kasih hidup. Orang banyak mati karena corona, kau tidak. Orang banyak kagak makan, perusahaannya bangkrut karena corona, kau masih hidup sekarang. Lalu enggak nurut sama Allah. Ini tidak bisa membaca. Di sana ada Allah, anjing. Pada binatang najis. Itu kayak begitu. Maka kita ini bukan anjing, saudara. Kita ini manusia, makhluk mulia. Haruslah kita lebih tinggi, mengerti berterima kasih sama yang punya sifat wujud, yang telah mewujudkan kita dari tidak ada menuju kepada ada. Diopeni, jangan berkata esok bagaimana, jangan, syukuri nikmat hari ini. Terima kasih dulu sama Tuhan. Dia yang membuat ada. Mata kita mata. Kalaulah saya lihat daripada jidatnya yang ngaji di Al-Ma'ruf, paling tidak di rumahnya punya duit paling enggak 70 juta. Kalau dia dari jidatnya ini. Teman saya sakit di rumah sakit di Pertamina, di ICU, 5 juta sehari, udah 2 minggu, 14 hari, 5 juta kali 14 hari, berapa? Berapa? 70 juta, dibuang duit. Pengen apa? Pengen sehat. Kita dikasih sehat nggak? Itu 70 juta udah Tuhan kasih, bentuknya sehat. Apa enggak, bukan nikmat dari Tuhan yang punya sifat wujud? Coba kalau kita oksigen kudu beli kayak orang-orang. Darah kita bukan Allah yang nyuci manusia. Lihat di rumah sakit kalau dicuci sama manusia darah, yang nunggu bisa sakit, yang nunggu apalagi dianya. Kita gratis. Apa enggak kurnia ini dari Allah yang bersifat wujud? La ilaha Allah. Baik. Kita disuruh cerdas. Jangan tidak cerdas. Segala yang ada kurnia dari Allah. Syukuri. Kadang kata kita, ya Rabb, pas udah ke masjid, saya ini kaki urat pada asem, semurat. Pas sudah ke masjid, syukuri, alhamdulillah. Begitu. Tuhan kasih asam urat udah ke masjid. Coba kalau belum ke masjid, malu kita ke masjidnya. Begitu saudara. Bagus Tuhan. Ini bukan asam urat, manis urat, bukan asam lagi. Dari mana? Maren tuh asam urat. Badan sehat ke masjid nggak nyampe, asam urat. Ini asam urat tuh ke masjid, manis urat, nggak asam. Begitu. Kemarin kelihatannya sehat, sebetulnya sakit. Sekarang pas sakit rajin ke masjid, sebetulnya sehat. Tapi bungkusnya, covernya sakit, cover doang. Yang penting tuh jiwa harus terhubung kepada yang punya sifat wujud,
yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati, dan seterusnya. Banyak, nikmat banyak. Jadikan segala yang kita temukan media penghantar kita, di sana ada Allah. Kereta yang di depan, yang kadang mau ke Al-Ma'ruf juga udah sore udah susah. Kok besi ya bisa muter jalan? Ini bagaimana ini muter? Mana cepet lagi? Mulai kita mikir bawa gerbong. Di sana ada masinis, tapi nggak cukup. Di sana ada arsitek, ada ahli teknik. Bagaimana menghidupkan ini? Kita ini nih nggak beda kayak kereta. Kayak kereta. Ini tersusun dari berbagai macam unsur. Ada yang buat Allah. Jangan kita jauh dengan Allah. Orang yang rambutnya gondrong sama tukang cukur musuhan, alamat tambah gondrong, tambah cekak-cekak. Orang yang banyak problem, hidupnya makin jauh dengan Allah, jauh dengan masjid, jauh dengan tempat kebaikan, problemnya makin acak-acakan dan makin gondrong. Nggak bakal bisa rapi, karena yang bisa mencukur problem hanya Allah. Dekati Allah, bangunlah malam. Dia ada, kita nggak sendirian, ada Allah. Mantepin, kayak mantepnya iman kakek nenek kita yang SD juga nggak lulus, nggak kayak gitu orang sarjana minimal SMA. Anak kita cuma dikit, 2 orang dulu, ya Allah, anak kayak biji tasbih 33. Hidup sekolah kagak, mantep imannya Allah. Kita ini kurang, lebih mengandalkan logika, kebingungan, akal akan liar kalau tidak mengaji tentang ilmu ma'rifatullah. Maka seorang mukmin yang yakin Allah bersifat wujud kudu sadar ketika melihat segala semesta yang ditemukan, di sana ada Tuhan, di sana ada Allah. Biar mantap, ada Allah. Siapa yang ngasih akal ini? Siapa yang ngasih mata ini? Mahal. Orang berobat katarak matanya ada, bukan nggak ada, mahal. Ini nikmat dari Allah. Maka segala yang ada bilang la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang bersifat wujud, yang mewujudkan segala yang ada, kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Dalam sholat dibaca juga la ilaha illallah. Sebagai apa? Sebagai bentuk kesadaran bahwa kita datang nggak sendiri, Tuhan yang ngadain, dan Tuhan bertanggung jawab tentang makan kita. Yang Tuhan minta kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kau mengabdi kepada, mengabdi sama Allah, ibadah sama Allah. Disinilah bagaimana cara kita memahami tentang sifat wujud, biar kita bisa ketemu Allah. Sebab orang yang yakin pada sifat wujud, setelnya keluar di mana saja dia akan ketemu ada Allah.
hatta di gelas. Kata kita nih gelas nih cantik. Gelas bakal berkata, kau memandangnya sekarang, dulu saya dibakar, capek, panas, dibentuk kayak begini, dan enggak nongol sendiri. Yang membuat cantik, yang buat. Jangan kita kagum sama makhluk, tapi kagumilah penciptanya. Maka ada orang masuk surga gara-gara ngasih makan anjing. Itu bukan makan anjing, dia pandang di anjing itu ada pelajaran besar. Ada pelajaran besar bahwa anjing mengerti berterima kasih. Dari sana dia muncul ma'rifatullah, masuk surga berkarena anjingnya. Ma'rifatullah, dan ini yang paling penting dalam kita. Saudara, Allah beri kita akal. Akal tak ada gunanya jika akal hanya digunakan untuk mengenal ciptaan tanpa diteruskan kepada siapa penciptanya. Kalau sudah ke sana, kita bakal mantap bahwa Allah itu bersifat wujud. Ada. Ini perangkat doang. Spare part doang badan ini. Ada mesin disebut taufik ruhnya. Maka Allah berikan taufik kita ngaji, dan ngaji ini harus kita bawa pulang. Nggak boleh ngangguk-ngangguknya di masjid, keluar di masjid stres lagi, tapi harus mantep ini ngaji. Insya Allah segini aja. Ada yang ditanya mungkin?